Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta program pendampingan orang tua terhadap perkembangan karakter anak. Pada kesempatan kali ini, saya Adila Yuliandawati selaku mahasiswi Pendidikan Masyarakat UPI angkatan tahun 2019 akan membersamai para peserta dan audiens lainnya dalam menjalankan program ini. Program pendampingan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian perkembangan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosial emosional, serta perkembangan anak berdasarkan usianya. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam karakter anak dan cara perlakuannya. Perkembangan dalam bahasa Inggris yaitu development. Santrok mengungkapkan bahwa pengertian perkembangan adalah suatu pola perubahan yang dimulai dari awal kehidupan seseorang hingga selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan arti. Pertumbuhan lebih berorientasi pada perubahan ukuran dan struktur yang memiliki batasan waktu. Sedangkan perkembangan lebih berorientasi pada proses mental dan berlangsung seumur hidup. Contoh pertumbuhan yaitu peningkatan tinggi badan seseorang hanya dapat terjadi hingga seseorang mencapai usia 18 tahun. Sedangkan perkembangan yaitu perkembangan fungsional, yaitu terjadinya perubahan pasang surut mulai dari lahir sampai mati. Perkembangan anak usia dini mencakup beberapa aspek. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, perkembangan anak usia dini terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu mencakup aspek perkembangan nilai agama, nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Adapun proses perkembangan manusia terdiri dari perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perkembangan biologis meliputi pertumbuhan tubuh seseorang, seperti pertambahan berat badan dan tinggi badan, perubahan hormon, dan hal biologis lainnya. Lalu perubahan kognitif yaitu perubahan pemikiran, intelijensi, dan bahasa manusia. Contoh proses perkembangan kognitif yaitu terjadi pengenalan benda-benda pada saat kita bayi, lalu percobaan penggabungan beberapa kata, menjawab berbagai soal, membayangkan peristiwa yang akan terjadi hingga memahami sesuatu secara tersirat pada suatu peristiwa. Dan proses perkembangan sosial emosional merupakan proses perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, seperti perubahan emosi dan kepribadian. Contohnya itu seperti seorang bayi tersenyum kepada orang di sekitarnya, lalu anak laki-laki yang berkelahi dengan teman sebaya, hingga perkembangan perasaan seseorang remaja pada teman lawan jenisnya. Ketiga proses perkembangan itu terjadi pada manusia dan saling berhubungan satu sama lain. Hallok mengatakan bahwa anak mengalami beberapa periode perkembangan. Periode pertama yaitu parental, periode konsepsi hingga akhir, lalu periode kedua yaitu mulai dari anak lahir hingga akhir minggu kedua, lalu periode ketiga yaitu mulai dari akhir ketiga hingga akhir usia 2 tahun, lalu periode keempat yaitu awal masa kanak-kanak hingga mulai dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. Dan terakhir yaitu periode kelima yaitu akhir masa kanak-kanak, mulai dari usia 6 tahun hingga 10 atau 12 tahun. Freud membagi beberapa tahap perkembangan manusia, di mana 3 diantaranya merupakan tahap perkembangan anak. Tahap pertama yaitu tahap oral, terjadi pada usia 0 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, kesenangan anak terdapat pada kegiatan menyusu pada ibunya. Freud mengatakan bahwa konsep narsisme atau mencintai diri sendiri sudah ada pada sejak bayi, di mana bayi merasakan kenyamanan dari kegiatan menyusu kepada ibunya dengan mengulang kegiatan tersebut dengan menghisap jarinya sendiri walaupun dirinya tidak merasa lapar.
Pada usia ini, sumber kesenangan anak terletak pada sekitar mulut, yaitu seperti kegiatan menyusu, menggigit, menghisap, dan mengunyah. Oleh karena itu, dengan memberikan anak kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut, dapat menurunkan ketegangan dan dinilai dapat melewati tahap ini dengan baik. Karena itu, tidak jarang sebagian orang tua memberikan mainan gigitan yang aman pada anaknya. Tahap kedua yaitu tahap anal, di mana anak akan merasakan ketertarikan atau fokus pada bagian anal atau anus. Latihan penggunaan toilet pada tahap ini dinilai sangat tepat pada anak. Dengan melakukan latihan ini dinilai dapat menurunkan ketegangan pada anak dan dapat melewati tahap ini dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu tahap kolik. Pada tahap ini anak akan merasakan ketertarikan dan fokus kesenangannya tertuju pada alat kelaminnya. Selain itu juga terdapat rasa ketertarikan pada lawan jenis orang tuanya. Anak laki-laki tertarik pada ibunya dan anak perempuan tertarik pada ayahnya. Namun dikarenakan rasa ketertarikan pada saudara sedarah tidak dapat diterima oleh lingkungan, maka anak perempuan akan berjuang atau berlaku seperti ibunya dan sebaliknya. Bila anak tidak dapat mengidentifikasi dirinya, maka anak akan terkunci pada tahap falik ini dan tidak dapat melewati tahap perkembangan ini dengan baik. Sri Ramadhani pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Identifikasi Pola Karakter Anak dengan Algoritma Percepton menyebutkan 4 jenis karakter anak menurut Hippocrates. Karakter yang pertama yaitu sanguin. Pada kelompok ini, anak cenderung ingin mendapatkan banyak perhatian dari orang di sekitarnya. Karena kepribadiannya yang ceria, mudah bergaul, energik, dan banyak berbicara, sehingga kehidupannya dinilai lebih berwarna dan berbunga-bunga. Namun di sisi lain, anak merasa mudah bosan dan sulit berkonsentrasi dalam melakukan suatu kegiatan. Peran orang tua pada kelompok atau karakter ini yaitu mencoba melatih konsentrasi anak dan juga berkomitmen. Lalu karakter yang kedua yaitu koleris. Golongan koleris memiliki pribadi yang tidak jauh berbeda dengan kelompok sanguin. Mereka sama-sama memiliki energi dan semangat yang tinggi dalam melakukan suatu aktivitas. Namun, dikarenakan kelompok ini memiliki sifat yang tidak sabaran, mengakibatkan mereka suka sekali mengatur orang, suka sekali menunjuk-nunjuk atau memberikan perintah-perintah kepada orang lain. Selain itu, emosinya juga mudah meledak jika hal yang diinginkannya tidak terpenuhi dengan baik. Akibat sifatnya yang seperti bos itu membuat banyak orang koleris tidak memiliki banyak teman. Orang-orang akan berusaha menghindar dan menjauh agar tidak menjadi korban karakternya yang suka mengatur dan tidak mau kalah itu. Oleh karena itu, ketika anak sedang mencoba meluapkan rasa marah atau sedang mengekspresikan perasaannya, orang tua alangkah baiknya membiarkannya terlebih dahulu. Ketika dirasa anak sudah mengeluarkan perasaan marah atau jengkelnya, orang tua dapat mengajaknya berbicara dan melatih untuk bersabar dan menyadari perasaan orang lain. Karakter yang ketiga yaitu melankolis. Agak berseberangan dengan karakter sanguin, golongan melankolis ini cenderung serba teratur, rapih, terjadwal, dan tersusun sesuai pola. Umumnya mereka ini sangat suka sekali dengan fakta-fakta, data-data atau angka-angka, dan sering sekali memikirkan segalanya secara mendalam. Dalam sebuah pertemuan, orang sanguin selalu saja mendominasi pembicaraan. Namun orang melankolis cenderung menganalisa, memikirkan, dan mempertimbangkan, lalu membicarakan sesuatu hal yang telah ia pikirkan secara mendalam. Oleh karena itu, anak pada kelompok ini tidak menyukai sesuatu hal yang tidak terduga, di luar analisanya dan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Peran orang tua pada anak kelompok ini yaitu berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan segala keluh kesah dan perasaan kecewanya. Lalu karakter yang terakhir yaitu flegmatis. Pada kelompok ini, anak memiliki kepribadian yang tenang dan pemalu, dan dianggap membosankan. Kelompok ini juga tak suka terjadi konflik karena kepribadiannya yang tenang. Baginya, kedamaian adalah segala-galanya. Jika timbul masalah atau pertengkaran,
ia akan berusaha mencari solusi yang damai tanpa menimbulkan pertengkaran. Peran orang tua dalam kelompok ini yaitu berusaha untuk bersabar, karena kelompok flegmatis ini memiliki pribadi yang tenang dan pemalu, mengakibatkan anak tidak suka tergesa-gesa. Orang tua juga dapat memberikan motivasi agar anak memiliki sedikit keberanian dan tidak pemalu. Perkembangan anak merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Sebab apabila tahap perkembangan anak tidak sempurna, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi anak. Selain itu, kita juga sebagai orang tua perlu mempelajari seperti apa karakter anak agar kita dapat memberikan perlakuan atau sikap yang sesuai dengan karakternya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada sesi 1 kali ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan audiens yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.